Kebetulan saat video ini saya buat ini sudah profit sekitar berapa ya? Sekitar 1.100 dolar, 1.300 dolar mungkin ya. Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USDT atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutacrypto.com/giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link Telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai tips agar kita bisa cuan dari trading futures atau trading derivatif. Dan tips yang saya bagikan ini itu real dari pengalaman saya pribadi profit ribuan dolar dari market futures. Karena jujur banyak banget yang request, "Bang, bikinin dong tutorial trading futures." Oke, di sini saya bikinin ya. Tapi saya mau disclaimer dulu bahwa trading futures itu memang menawarkan profit yang gede. Kalian bisa profit dari dua arah, entah saat market berada di momen bullish ataupun saat market berada di momen bearish. Tapi trading futures juga sangat beresiko tinggi, lebih beresiko daripada trading spot. Jadi jika kalian tertarik untuk masuk ke trading futures, pastikan kalian siapkan mental terlebih dahulu ya. Oke, nah di sini ada 7 tips yang ingin saya bagikan kepada kalian agar kalian bisa cuan dari trading futures. Dan BTW, di sini saya praktek trading menggunakan tampilan desktop ya. Kalau kalian trading menggunakan aplikasi di HP, kalian tinggal menyesuaikan aja. Tips yang pertama adalah pastikan psikologi atau mental kalian itu kuat. Ini penting banget karena pergerakan kripto itu sangat agresif, sehingga floating profit atau loss itu cepat berubah. Misal nih, menit sekarang kalian floating profit 100 dolar. Kalian udah seneng banget tuh. Ternyata 5 menit kemudian kalian malah floating loss 100 dolar. Atau mungkin menit sekarang kalian tuh floating loss 500 dolar dan 1 jam kemudian kalian ternyata floating profit 600 dolar. Itu juga bisa. Dan hal tersebut adalah wajar dalam dunia cryptocurrency. Jadi, masuk trading futures, mental kalian itu harus kuat. Apalagi jika kalian itu lihat floating loss ya. Biasanya trader pemula itu lihat floating loss dikit aja, udah langsung auto pusing bro. Langsung pengen cut loss gitu ya. Nah, ini contoh real ya. Kebetulan kemarin saya open posisi futures di 3 market ya. Ethereum, Bitcoin, dan juga Solana. Kebetulan pagi ini semua lagi floating profit semua. Ethereum ini floating 250 dolar, Bitcoin 27 dolar, dan juga Solana 330 dolar. Ini kebetulan lagi floating profit. Dan bisa aja 5 menit kemudian ini jadi floating loss. Karena pergerakan kripto itu sangat agresif. Oke, dan BTW yang pada tanya, "Bang, itu Bang Duta open posisi di berapa?" Kebetulan kemarin ini saya setting di sekitar 300-an dolar ya untuk order cost-nya dengan leverage 50 kali. Tips yang kedua adalah kalian harus memilih centralized exchange yang tepat untuk melakukan trading futures. Cari yang servernya kuat untuk long atau short dengan cepat. Jangan cari yang lemot atau yang dikit-dikit maintenance. Kita butuh yang cepat dan juga kuat. Nah, rata-rata crypto exchange luar itu sudah mensupport trading futures seperti ada Binance, OKX, Huobi, Bybit, dan lain-lain. Tapi secara pandangan saya pribadi, saya paling suka trading futures itu di Bybit. Kenapa? Karena sebenarnya Bybit ini pada awalnya itu platform untuk trading futures. Jadi spesialis trading futures. Baru sejak tahun kemarin 2021, Bybit mulai explore ke spot market. Jadi secara track record, Bybit itu di dunia futures udah bagus banget. Servernya juga kuat, anti lemot. Nah, ini juga kalau kalian perhatikan ya, saya trading futures ini juga di Bybit. Jadi ini bukan rangka promosi Bybit terus, enggak bro. Tapi memang saya itu pengguna aktif Bybit dan saya merasa sangat puas.
Kalau kalian belum punya akun di Bybit, kalian bisa daftar lewat link dutacrypto.com/bybit agar kalian bisa dapetin diskon 10% setiap melakukan trading. Dan diskon itu berlaku selamanya. Nanti linknya saya taruh di description, oke? Tips yang ketiga adalah lakukan trading pada kripto dengan market cap yang tinggi. Paling gampang ya top 10 kripto di CoinMarketCap. Tujuannya apa? Agar kalian nggak gampang dipermainkan oleh market, harga susah untuk dimainin oleh para bandar atau para whales. Makin kecil market cap, maka makin mudah harganya untuk dipermainkan oleh bandar-bandar cryptocurrency. Makanya, pilih kripto yang kapitalisasi pasarnya gede. Kalau saya pribadi suka trading futures itu di market Bitcoin, Ethereum, dan juga Solana. Tips yang keempat adalah kalian harus mengetahui titik support dan resisten dari kripto tersebut. Titik support itu bahasa gampangnya harga bawah yang pernah terjadi pembalikan arah. Sedangkan resisten itu harga atas yang pernah terjadi pembalikan arah. Misal di sini kalian tertarik untuk trading di Ethereum ya. Di sini kalian bisa lihat Ethereum USDT. Kalian cek di bagian chartnya berapa sih titik support dan juga resistennya. Kalian bisa cari titik support dan resisten untuk minggu akhir ini. Kalau saya sih biasanya pakai time frame 1 hari atau lebih kecil ya, semisal 4 jam atau 1 jam. Hanya untuk melihat titik support dan juga resistennya. Contoh di sini kalian bisa melihat ya, untuk minggu ini titik support dari Ethereum ada di kisaran harga $1.000, sedangkan titik resistennya itu ada di titik sekitar $1.150. Itu karena di sini kita bisa melihat ya, pembalikan arahnya yang sebelumnya turun, kemudian harga naik berbalik arah. Begitu juga dengan titik yang resisten yang sebelumnya naik, kemudian turun, ini terjadi pembalikan arah. Biasanya untuk menentukan titik support dan resisten itu setiap trader bisa beda-beda, tapi intinya sama. Kalian mungkin bisa menentukan di titik ini, atau di titik manapun terserah kalian. Yang penting itu terjadi pembalikan arah. Paham ya? Mungkin kalian tanya, kenapa kita harus tahu titik support dan resisten? Jadi, fungsinya itu agar kita tahu posisi apa yang bagus untuk kita ambil. Jika harga sudah mendekati titik support, maka saya akan mengambil posisi long karena saya memprediksikan bahwa market akan segera mengalami pembalikan arah atau market akan mengalami bullish. Sedangkan jika harga itu sudah mendekati titik resisten, maka saya akan memprediksikan bahwa market itu akan mengalami pembalikan arah ke arah bearish. Paham ya, fungsi titik support dan resisten, dan itu merupakan hal pertama yang harus kalian temukan. Tips yang keempat adalah kalian harus memahami estimasi dari liquidation price. Liquidation price itu merupakan posisi di mana trade kalian akan ditutup secara otomatis oleh sistem karena sudah mencapai batas floating loss. Ini saya perlihatkan ya. Liquidation price untuk open posisi saya, ini contoh di sini untuk yang Ethereum di 1295, Bitcoin di 21 ribuan, Solana di 37 ribuan. Mantap ya, ini sudah naik gila banget nih. Nah, liquidity price itu tergantung pada besarnya balance yang ada di akun trading derivatif kalian. Ini contoh ya, saya perlihatkan di sini ada di bagian kolom My Assets, ini kan ada akun spot, ada juga akun derivatif. Nah, liquidity price itu bergantung dari besarnya saldo yang kalian simpan di akun derivatif. Makin gede balance-nya, makin jauh harga likuidasinya. Dan itu membuat kalian makin aman dari likuidasi. Kalau kalian pernah dengar istilah, saya habis kena liquid nih. Yaitu maksudnya adalah, trader tersebut floatingnya udah gede, akhirnya trade-nya ditutup otomatis oleh sistem. Contoh ya, di sini kita langsung praktek aja supaya kalian paham. Karena harga Ethereum di sini mendekati di titik resistennya, maka saya berencana akan mengambil open posisi short. Posisi short itu artinya kita memprediksikan market akan mengalami bearish moment atau harganya akan turun. Tapi sebelum kita open position, itu hal pertama kalian harus setting leverage-nya ya. Ini salah satu kelebihan dari market futures, kalian itu bisa setting leverage. Leverage itu pengkali lipatan dari nilai yang kalian tradingkan. Semisal kalian itu trading $10, maka jika kalian setting leverage 10 kali, maka nilai $10 itu akan dikali 10 kali. 10 dikali 10 sama dengan 100. Artinya kalian open posisi $10 itu nilainya sama dengan $100.
Paham ya? Intinya leverage itu saldo kalian dikali lipatkan. Nah, di bagian setting leverage ini biasanya exchanger itu menawarkan dua option. Yang pertama adalah cross, yang kedua adalah isolate. Saran saya kalian menggunakan yang cross. Kenapa? Agar liquidation price kalian itu mengacu pada balance di akun trading derivatif. Jadi lebih aman. Lalu kalau masih pemula, saran saya maksimal leverage itu kalian setting maksimal 20 kali, jangan lebih. Oke, karena banyak banget yang pemula itu kena liquid. Karena mereka terlalu optimis setting leverage-nya ketinggian, makanya mereka kena liquid. Nah, saran saya untuk pemula itu maksimal 20. Nah, di sini saya contohkan untuk setting 10 kali aja ya, karena kebetulan ini kan untuk kebutuhan demo doang ya. Contoh di sini saya setting 10, ini juga leverage short-nya saya setting 10, kita klik confirm. Kemudian di sini ada 3 option, di sini saya jelasin yang limit dan market aja ya. Kalau yang limit, kalian bisa setting harga. Misal di sini saya setting harga di $1.100 misal ya. Maka sistem Bybit itu akan melakukan open posisi secara otomatis tergantung dari posisi harga yang saya masukkan. Entah posisi itu long atau posisi untuk short. Kemudian untuk yang market, di sini kalau kalian setting open posisi, maka itu akan langsung terjadi karena kalian membuka posisi di harga sekarang. Paham ya? Nah, di sini biar kalian tahu atmosfernya bagaimana trading futures, di sini saya menggunakan langsung yang market ya supaya kita langsung ke real marketnya. Oke, di sini saya masukkan 0,1 ETH. Jadi saya itu tertarik untuk open position di harga 0,1 ETH. Nah, kalian perhatikan di sini ada namanya order value, ada yang namanya order cost. Order cost itu merupakan nilai asli dari saldo yang kalian tradingkan. Di sini ada tulisan ya, 11,2 USDT. Yang short juga sama 11,3, kurang lebih sama lah yang long dan juga short. Itu namanya adalah order cost. Sedangkan order value ini adalah nilai dari order cost dikalikan dengan leverage yang telah kalian setting. Karena di sini saya itu men-setting order cost sebesar $11,2 dan juga tadi leverage-nya adalah 10, maka 11,2 ini dikali 10 kali lipat. Hasilnya adalah 111. Jadi kalian jangan bingung ya. Ini ada namanya order cost, ada yang namanya order value. Nah, saran saya, nilai cost itu harus maksimal 15% dari saldo futures yang kalian miliki. Semisal kalian punya saldo $100, maka kalian untuk order cost-nya ya mentok-mentok ya $15 untuk satu kali posisi. Kenapa? Supaya kalian nanti bisa melakukan averaging. Nanti akan saya bahas di tips selanjutnya ya. Kemudian di sini juga kalian bisa setting ya untuk take profit dan juga stop loss-nya. Karena di sini saya itu akan ambil posisi short, maka saya pilih yang sell short with take profits. Tapi kalau kalian ambil posisi yang long, kalian ya setting yang buy long ini ya. Yang buy long take profit. Di sini saya mau ambil posisi short, pilih yang ini. Lalu kalian bisa setting take profit di harga berapa atau saat kita sudah profit berapa persen. Jadi terserah kalian settingnya gimana, berdasarkan persentase atau berdasarkan harga kripto tersebut. Contoh di sini karena kita kan sebelumnya sudah tahu ya titik support Ethereum itu di $1.000, maka di sini saya tulis 1020 USDT. Jadi, jika harga Ethereum ke harga 1020 USDT, maka sistem akan melakukan take profit secara otomatis. Selanjutnya, untuk yang stop loss ini biasanya saya biarin ya. Karena di sini kita menggunakan strategi yang mengedepankan pada liquidation price. Lalu di sini kita klik open short. Kemudian di sini kalian akan diperlihatkan summary dari open position yang akan kalian lakukan. Contoh di sini ada keterangan quantity 0,1 ETH. Order cost itu $11,3, kemudian order value itu $111, liquidity price-nya itu di harga 1.294, dan saya akan take profit ketika harganya menyentuh di $1.020. Ini cross 10 kali lipat. Nah, makin gede balance kita di akun derivatif, maka makin jauh titik likuidasinya. Ini yang perlu kalian perhatikan ya, titik likuidasi. Makin jauh titik likuidasinya, makin kita merasa aman. Dan usahakan titik likuidasi ini posisinya lebih jauh daripada titik support atau resisten, tergantung open posisi yang kalian lakukan. Contoh di sini kan saya mau open posisi short ya, maka saya harus berhati-hati dengan titik resistennya.
Tadi di sini sudah kita temukan ya, titik resistennya di angka $1.150 dan di sini open short itu liquidation price-nya itu berada di atasnya titik resisten yaitu di $1.294. Kemudian kalau kita sudah merasa benar, kita klik confirm, maka open posisi kita akan masuk ke dalam sistem. Nah, kebetulan saya kan sebelumnya sudah melakukan open short ya untuk Ethereum, makanya di sini ketika saya melakukan open short lagi, balance-nya itu akan masuk ke dalam open posisi saya sebelumnya di market Ethereum. Paham ya? Di sini kalian bisa melihat liquidation price-nya itu $1.294. Tips yang kelima adalah lakukan averaging. Maksudnya apa? Jadi gini, seringkali market itu bergerak tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita open posisi long, ternyata market malah turun. Kita open posisi short, ternyata market malah naik. Nah, inilah alasan kenapa tadi saya sempat jelasin ya bahwa order cost itu usahakan maksimal 15% dari saldo futures kalian di akun derivatif untuk satu kali open posisi. Semisal kalian punya saldo $100, maka untuk satu kali open posisi, maksimal kalian itu spend $15. Gunanya apa? Agar kalian itu bisa melakukan averaging. Entah itu averaging down ataupun averaging up. Averaging di sini maksudnya adalah kalian itu bisa mendapatkan nilai rata-rata dengan melakukan open posisi lagi. Contoh nih, saya kan sebelumnya telah melakukan open posisi di harga $1.149 ya untuk harga Ethereum. Nah, untuk jaga-jaga, maka saya akan setting limit short di harga atasnya. Karena ini kan takutnya ternyata market lebih tinggi lagi. Maka saya harus setting limitnya. Di sini contoh ya, ini saya perlihatin langsung settingan limit saya. Kalian bisa melihat, saya akan melakukan order 9 Ethereum ketika harganya naik ke $1.160. Ini saya lakukan untuk melakukan averaging ketika market tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Caranya gimana? Ya kita masuk aja ke bagian limit sini, kemudian kalian setting. Semisal di sini kalian itu sudah menentukan bahwa harga Ethereum itu resistennya di titik $1.150. Nah, karena kita itu buat jaga-jaga, maka di sini saya akan setting $1.160 dengan kuantiti sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan balance yang saya miliki. Sesuai saran, maksimal 15% dari saldo yang kita miliki di akun derivatif. Kemudian kita bisa melakukan open posisi yang sama, yaitu open posisi short. Jadi ketika harga Ethereum itu tiba-tiba naik ke harga $1.160, maka sistem dari Bybit ini akan melakukan open posisi secara otomatis untuk averaging dari harga saya. Dan teknik averaging ini akan mempengaruhi di bagian entry price-nya. Jadi entry price ini akan menjadi lebih baik. Paham ya? Jadi jangan all in langsung di satu open posisi. Karena kita nggak bisa memperkirakan pergerakan market pastinya seperti apa. Harus lakukan averaging. Tips yang keenam adalah biarkan sistem itu bekerja. Kalian sudah setting open posisi, udah perhatikan harga likuidasi, udah setting take profit, itu cukup. Biarkan sistem yang bekerja. Saya ingatkan lagi, pergerakan market crypto itu sangat agresif bro. Sekarang kalian mungkin lagi floating loss. Bisa aja 5 menit kemudian kalian langsung floating profit. Kalau kalian itu sering lihat chart, sering lihat open posisi kalian sebelumnya, ya bubar bro. Lihat floating profit dikit, kalian pengen langsung TP. Lihat floating loss dikit, kalian pengen langsung cut loss. Saran saya, biarkan sistem yang bekerja atau semua tergantung strategi kalian ya. Misal nih, kalau udah floating profit $100, kalian langsung TP, lalu kalian ulangi open posisi lagi. Itu terserah kalian, setiap orang punya strateginya masing-masing. Ini contoh ya, akun yang saya buat sebelumnya, entry price-nya di 1149, mark price atau harga sekarang itu 1114, liquidity-nya sudah disetting. Untuk TP-nya juga sudah saya setting dan ini saya biarin jalan aja. Kecuali nanti ada pergerakan agresif yang menurut saya ini harus segera di TP ya, langsung saya TP. Kebetulan saat video ini saya buat ini sudah profit sekitar berapa ya? Sekitar $1.100, $1.300 mungkin ya. Alhamdulillah. Dan tips yang terakhir adalah jangan lupa berdoa.
Sejago apapun kalian dalam technical analysis, sejago apapun kalian dalam memprediksikan arah market, tetap tidak ada yang tahu pasti akan masa depan. So, berdoalah agar kalian itu bisa profit. Minimal ya kalau kalian sebagai umat Islam, itu bisa baca bismillah ketika kalian open posisi. Jangan sombong, mentang-mentang kalian jago analisa teknikal, kalian nggak peduli dengan yang namanya doa. No, doa itu tetap penting. Terlepas dari ikhtilaful ulama ya, atau perbedaan pandangan di kalangan para ulama, ini saya membahas mengenai Islam, tentang halal haramnya trading futures karena ada unsur yang namanya itu akad bai urbun. Jujur, mayoritas ulama itu memang mengharamkannya, seperti dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan juga Syafi'iyah. Ada juga yang memperbolehkan seperti dari kalangan Hanabilah atau madhab Imam Hambali. Tapi, selama masih ada ulama yang memperbolehkan, menurut saya pribadi, oke catat ya, menurut pandangan saya pribadi, jika ada ulama yang memperbolehkan, maka trading futures itu menurut saya artinya boleh. Dengan syarat tahu ilmunya. Nggak asal tebak-tebakan harga kayak kalian main binomo atau platform binary option lainnya yang itu murni judi. Oke? So itu aja sih 7 tips agar kalian bisa cuan dari trading futures. Semoga kalian mudah untuk memahaminya ya, karena ini benar-benar saya jelasin dengan sedetail mungkin. Dan sekali lagi bagi kalian yang tanya platform apa yang saya gunakan untuk trading futures, saya suka banget dan sangat puas dengan platform Bybit. Ini saya bukan sekedar promosi doang ya, tapi ini serius benar-benar platform yang selalu saya gunakan untuk trading futures. Kalau kalian belum punya akun di Bybit, kalian bisa daftar lewat link dutacrypto.com/bybit. Nanti linknya saya taruh di description. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you!